صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Tak mudah bagi Kolonel Khalid Syahbaz menjalani karir di Angkatan Darat. Sekarang, dia menjabat sebagai pemimpin komando untuk Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat, komandan dengan bintang 3 yang bertanggung jawab untuk operasi darat di Timur Tengah. Juru bicara Archen, Kolonel Armando Hernandez, menyebut ia menjadi ulama muslim pertama di militer Amerika Serikat yang mencapai pangkat kolonel. Syahbaz memiliki karir yang unik, sebagai salah satu dari segelintir ulama militer selama perang di Irak dan Afghanistan. Syahbaz merupakan mantan pemain sepak bola di perguruan tinggi, dengan tinggi 6 kaki, 4 inci atau mencapai 190 cm. Di akun TikTok miliknya, ia berbagi video olahraga dan konten motivasi, dengan hampir 23.000 pengikut. Ia menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang mencoba menginspirasi orang. Syahbaz menyebut ia bergabung dengan Angkatan Darat sebagai artileri lapangan setelah dikeluarkan dari perguruan tinggi, karena membalas salah satu pria yang mengoloknya. Tapi, kejadian itu dan pertobatannya ke Islam, tidak secepat itu menyelesaikan masalah yang ia miliki. Bahkan, berpindah agama dan berganti nama membuat beberapa rekannya menjauhinya. Selama tahun pertama, saya memiliki 2 dokumen pasal 15, pemisahan paksa, di tangan. Saya sempat memutuskan untuk mengakhiri hidup saya sendiri, karena saya adalah ayah yang buruk, pemabuk, bahkan suami yang lebih buruk lagi, kata dia dikutip di Army Times, Ahad, 3/10. Dan menangis karena saya tidak percaya saya diperlakukan begitu buruk untuk pilihan pribadi saya. Seperti yang Tuhan inginkan, pendeta datang dan dia berbicara kepada saya selama sekitar 1 jam, lanjutnya. Syahbaz menyebut percakapan itu mengubah seluruh cara ia memandang kehidupan. Dia pun tetap berhubungan dengan pendeta itu dan segera mendaftar di sebuah seminari Islam. Dia menjadi ulama Angkatan Darat pada 1998. Pada saat itu, hampir tidak ada ulama muslim di Angkatan Darat. Baru-baru ini pada 2022, menurut S1 MCHE Pronunciation Clacci, dia adalah satu dari hanya 5 yang ada. Dalam beberapa dekade sejak itu, dia melakukan yang terbaik untuk menjadi advokat atau penyuluh bagi tentara dari semua agama. Hal ini merupakan tugas ulama Angkatan Darat, dan sangat menantang terutama setelah serangan September 11. Ia mengenang interaksi awalnya dengan komandan dan tentara yang terasa sangat sulit. Tetapi, kekompakan di lapangan basket dan game selalu membantunya berintegrasi dengan para prajurit maupun pemimpin di setiap pos tugas baru. Untuk tentara muda muslim seperti Syahbaz dulu, koneksi langsung yang meluas selalu terjadi ke pasukan muslim di unit tetangga, yang mendengar tentang adanya seorang pemimpin agama yang berbagi keyakinan dengan mereka. Melayani mereka membuat saya menangis, karena para pria dan wanita muda di luar sana membutuhkan perwakilan, sama seperti orang lain, katanya. Salah satu tugasnya yang paling berharga adalah membantu mengintegrasikan mantan penerjemah Irak dan Afghanistan ke dalam Angkatan Darat mulai akhir 2000-an. Dia bertindak sebagai penghubung budaya antara penerjemah dan komandan pelatihan mereka di Fort Jackson, Carolina Selatan. Itu benar-benar seperti keajaiban bagi mereka, karena mereka merasa memiliki seseorang yang memahami mereka, ujarnya. Ketika ia melakukan percakapan itu, mereka selalu merasa takjub melihat Angkatan Darat AS cukup peduli dengan Muslim dan memiliki seorang imam berseragam. Statusnya yang unik sebagai ulama Muslim paling senior Angkatan Darat, sekaligus ulama Komando Archen, telah memberinya kesempatan untuk mengambil peran penting strategis dan bahkan diplomatik di Timur Tengah. Pada 2019, ia melakukan perjalanan ke Kuwait dan Qatar selama bulan suci Ramadan. Selama perjalanan itu, Syahbaz berbicara di Masjid Agung Kuwait di kota Kuwait. Ia juga bertemu dengan para diplomat, pemimpin militer maupun pejabat senior pemerintah. Saat melakukan perjalanan itu, ia merasa semuanya sepadan dengan kesusahan dan rintangan yang ia alami di masa-masa awal.
Sekarang, dia mencoba meningkatkan upaya penjangkauannya melalui TikTok. Keberadaan media sosial itu membuka peluang bagi orang untuk berbicara dengannya. Platform ini berguna untuk membuatnya terlihat lebih mudah didekati. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya, menginspirasi orang-orang muda. Itu akan cukup pas untuk saya, ucap dia.